الصادق الأمين الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته الميامين. أما بعد، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. Mari sama-sama. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn wa ala awlad al-Husain wa ala ashab Masya Allah, Masya Allah. Kita salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mari sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lagi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salam atasmu ya Rasulullah dari kami semuanya. Ahsanallahu lakal aza fi waladikal Husain. Kami turut berduka cita ya Rasulullah atas gugurnya, syahidnya putra engkau Imam Husain Amirul Mukminin. Mari sama-sama. Assalamu alayka ya Amirul Mukminin. Assalamu alayka ya Amirul. Salam dari kami semua ya Amirul Mukminin. Kami semua turut berduka cita atas gugurnya, syahidnya putra engkau Imam Husain alaihi salam. Pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidatan Nisa'il Alamin. Mari sama-sama. Assalamu alayki ya Sayyidata Nisa'il Alamin. Assalamu alayki ya Sayyidata Nisa'il Alamin. Ya Zahra, salam dari kami semuanya. Terimalah duka cita kami dan bela sungkawa kami atas gugurnya putra engkau Imam Husain alaihi salam. Aba Muhammadin al-Imam al-Hasan al-Mujtaba. Assalamu alayka ya Aba Muhammadin al-Imam al-Mujtaba. Assalamu alayka ya Aba Muhammadin al-Imam al-Mujtaba. Imam Hasan, terimalah salam kami atas gugurnya adikmu Khamis Ahlul Kisa, yaitu Imam Husain yang kami cintai. Tentu juga duka cita kita sampaikan kepada para ulama kita yang paling tiap hari dari hari ke hari terus menerus berfikir agar pelajaran unggul kelas langit durus aliyah dipikirkan oleh para ulama kita, terutama Imam Khomeini rahmatullah ta'ala alaih yang telah meninggal dunia, dan juga Sayyid Al-Qaid Al-Imam Ali Al-Khamenei hafizahullah, yang selalu berpikir bagaimana majlis-majlis seperti ini supaya dihidupkan, khususnya bulan Muharram dan umumnya bulan kapanpun
Dan juga kita sampaikan duka cita kepada seluruh mustad'afin, baik muslimin maupun mustad'afin, teman-teman kita yang lain, yang mudah-mudahan kemenangan mereka tak lama lagi. Amin. Ayuhal asatidah al-muhtaramun, teman-teman seperjuangan, bapak, ibu-ibu, orang-orang tua yang sangat saya hormati, serta anak-anak muda semua yang membanggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita masih dikasih umur di Muharram 1441 ini. Dengan umur ini kita mau pakai untuk apa? Kita tidak tahu berapa kali lagi Muharram ke depan. Barangkali ini Muharram yang terakhir, wallahu a'lam. Umur ini kita akan gunakan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Persiapkan diri. Karena perintah Allah tidak boleh kita lakukan, kita sikapi, kita respon dengan alon-alon asal kelakon, santai-santai. Harus cepat, karena ayatnya minta agar kita wasari'u ila, cepat untuk berbuat baik, minta ampun atas kekurangan kita dan lain-lain, masa lalu, dosa, pelanggaran, kekurangan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah. Dan juga kita akan gunakan umur ini untuk memperbaiki kekurangan kita di masa yang lalu dan mempersiapkan dia di masa yang akan datang. Kaum muslimin di negeri kita, waktu berdiri itu Maulid Nabi, ada ucapan kita hafal semuanya. Marhaban marhaban ya nura aini, marhaban marhaban jaddal. Sayang seribu sayang, banyak yang kurang paham. Marhaban itu artinya bukan sekedar selamat datang. Marhaban adalah kesiapan, apalagi sambil kita berdiri artinya siap ya Rasulullah, siap ya Amirul Mukminin, siap ya Imam Hussein. Siap apa? Siap menyambut Imam Zaman. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena cita-cita para nabi, cita-cita para rasul yang jumlahnya 124.000 nabi dan rasul alaihimussalam, yang diceritakan kita tahu suka apa namanya 25 dari 25 ada ulul azmi 5, dari 5 yang paling tinggi tentu junjungan kita, nabi yang paling agung, rasul penutup Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ini perjalanan mesti kita siapkan. Marhaban ya nur aini, marhaban wahai buah hati, mata hatiku, buah hatiku, biji mataku, mataku. Mata kalau mau kelilipan sedikit atau kecolok sedikit, itu cepat sekali mata kita mengelak supaya jangan kena mata. Ajaran Islam harus dibayar dengan mahal. Apalagi kita minta dalam berdiri marhabanan itu, marhaban marhaban ya nurail, marhaban rabbi ballighna bijahih, marhaban fi jiwarih khaira mag'ad. Minta tempat paling bagus di samping Rasulullah. Nah, tiket apa yang mesti kita bawa? Mau di samping Rasulullah. Ini bukan alam dunia. Kalau dunia orang bisa, para pendosa, orang yang kurang ini kurang itu, asal punya fulus dia bisa duduk di VIP.
tempat yang paling keren, paling dianggap bergengsi. Wah, dianggap duduk dekat pejabat tinggi. Modalnya hanya karena dia pejabat tinggi atau punya uang banyak, seperti itu. Tapi orang yang ingin bersama Rasulullah di akhirat, di barzah sampai ke akhirat, maka dia harus paham apa yang mesti dia lakukan di dunia ini. Nah, karena itu kita harus mulai dengan apa? Kita harus mulai tahu, memulai dengan mengetahui bahwa ajaran agama itu adalah menjadi pikiran utama yang ada di kepala para nabi, kepala beliau yang suci itu, hati beliau yang suci itu. Pikiran utamanya hanyalah bagaimana menyelamatkan agama. Apa yang disebut dengan daruriyat ad-din, ya. Yang utama apa sih para nabi diutus untuk apa? Untuk menjaga apa? Menjaga tauhid, menjaga agama, menjaga jiwa, hifdzu ad-din, hifdzu al-aql, hifdzu an-nafas, hifdzu an-nasl, hifdzu al-mal. Harus dijaga ini. Para nabi bekerja siang malam menjaga agama, menjaga jiwa jangan dirusak, menjaga, termasuk menjaga keturunan, jangan sampai beredar di masyarakat perzinahan sehingga anak-anaknya begitu banyak, anak-anak zina. Anak zina tidak salah apa-apa, tetapi sangat sulit diharapkan anak-anak zina menjadi penolong-penolong orang suci. Karena itu mereka berpikir keras agar jangan sampai terjadi penyelewengan agama yang dilakukan oleh dalam setiap kurun sejarah para penguasa, pengacara, dan pengusaha-pengusaha yang jahat. Kerjasama mereka, kolaborasi mereka seringkali mengganggu orang-orang suci, melawan agenda orang suci, agenda langit. Karena itu diperlukan hunaka man yusahih al-masirah. Nah, untuk memperbaiki, ya, perjalanan ajaran suci, sampai ada yang dibuang, dipenjara, disiksa, digergaji, dianiaya, dipisahkan dengan keluarga, dipaksa jalan ribuan kilometer, dan berbagai harga yang begitu mahal yang harus dibayar. Nah, karena itu Abu Abdullah al-Husain yang 10 malam berturut-turut madrasah Ashura, madrasah Ihya Zikra al-Imam al-Husain alaihissalam, kita berupaya menggali ini. Apa sih yang dilakukan oleh Imam Husain? Imam Husain dari pertama start sudah mengumumkan kepada dunia. Padahal yang dengar waktu itu hanya beberapa orang. Tapi sekarang mendunia, Allah yang bikin. Itu ucapan Imam Husain dari generasi ke generasi didengar. Falyuballigh al-ghaib asy-syahid al-ghaib. Generasi pertama mengabarkan kepada generasi anaknya, cucunya, dan selanjutnya. Yang dengar menyampaikan secara estafet kepada yang tidak dengar, sampai sudah 1300 lebih kita dengar sekarang. Apa yang Imam Husain katakan? Ala tarawna anna al-haq la yu'mal bihi wal batil la yutanaha anhu. Apa kalian tidak melihat? Artinya apa? Orang yang punya, yang mau lihat, yang mau berpikir pasti akan lihat. Saking banyaknya orang yang tidak lihat, yang tidak mau melihat, tidak mau mendengar, santai, bersikap masa bodoh, acuh tak acuh, sebagaimana kebanyakan manusia di seluruh kurun sejarah, termasuk di zaman Imam Husain. 50 tahun, hanya 50 tahun setelah wafatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Husain mengatakan, ala tarawna anna al-haqqa la yu'mal bihi wal batil la yutanaha anhu. Apa kalian tidak melihat kebenaran sudah tidak diamalkan lagi?
Kalau berbicara tentang kebenaran, saudaraku, kebenaran apa sih? Apa nomor satu kebenaran? Kebenaran nomor satu adalah ma'rifatullah, kenal Allah, rindu Allah, takut Allah, mengharap Allah, bersandar pada Allah. Semua energi mesti diarahkan ke sini mestinya, agar masyarakat, anggota masyarakat semuanya merindukan Allah, takut Allah, cinta Allah, mahabbah Allah, khauf Allah, raja Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi penguasa jahat, kata Ahmadinejad, presiden pemberani beberapa waktu yang lalu, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, inna mushkilatal mujtama منذ بداية التاريخ تتمثل في الحكومة الظالمة. Bahwa problem masyarakat manapun, Asia Tenggara atau Timur Tengah, masyarakat benua hitam Afrika, Eropa atau Amerika, Barat atau Timur, Utara atau Selatan, sama saja bahwa problemnya seringkali disebabkan karena ada penguasa yang zalim dan tidak dilawan. Contoh negeri kita Indonesia. Kenapa kita sampai 350 tahun dijajah? Bukan tidak ada pahlawan. Ada pahlawan, tapi masyarakat tidur. Di Sumatera ada pahlawan, di Jawa ada pahlawan, di tanah Pasundan ada pahlawan, di Betawi ada pahlawan, Sulawesi, Kalimantan, di Maluku, di Madura, dan di mana-mana di pelosok negeri kita ada orang pemberani, ada orang yang berpikiran waras, ada orang yang ingin yusahih al-masirah, ingin mengoreksi perjalanan umat manusia ini, biar supaya tahu dirinya pada langit, kembali kepada rel yang benar, kembali kepada jalan yang ditunjuki para nabi. Tidak benar kalian diam terhadap penjajah Belanda, tidak benar kalian diam saja, tenang-tenang saja, tidur-tidur saja, hanya tertawa-tertawa bersama keluarga, padahal kita lagi dirampok kekayaan kita, dari mulai cengkeh sampai intan berlian permata dan lain-lain. Tapi respon masyarakat selalu kecil, sedikit saja, sehingga akhirnya berlangsung 50 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Baru pada tahun 1900 berdirilah Jamiatul Khair, berdirilah Syarikat Dagang Islam, berdirilah Muhammadiyah, berdiri NU, berdiri yang lain-lain lagi. Baru Muqawamah agak jumlahnya cukup banyak, sehingga lahirlah apa yang disebut dengan hari kemerdekaan kita 74 tahun yang lalu. Kapan itu terjadi? Setelah kita dijajah 350 tahun. Mengapa manusia selalu seperti ini? Imam Husain sudah yukhatibuhum. Kalian kan kenal siapa saya? Kenalkah kalian kepada saya siapa? Semua menjawab, anta Husain bin Ali bin Abi Talib. Kalian kenal siapa kakek saya? Kakekmu Rasulullah, Nabi terakhir, Rasul paling agung, Rasul penutup, Khatamun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin. Abah saya siapa? Abahmu adalah Ali bin Abi Talib, pahlawan tak tertandingi. Kita bisa membaca sejarah Badar, Uhud, Khandak, Khaybar, Hunain, dan lain-lain perang, bahwa yang paling tampil paling depan adalah Ali bin Abi Talib. Dalam musara'ah, perang tanding 1 lawan 1, Ali bin Abi Talib. Di saat banyak yang lari kabur, Imam Ali menjaga tubuh Rasulullah, membentengi Rasulullah, terutama dalam perang Uhud, dalam perang Hunain, dan lain-lain. Kalian tahu siapa ibunda saya? Ibumu adalah Sayyidatun Nisa'il Alamin, wanita paling suci sepanjang zaman. Kalian tahu siapa kakak saya? Abangmu adalah Sayyid Syabab Ahlil Jannah, yang syahid 10 tahun yang lalu karena pertanyaan Imam Husain pada tahun 60. Imam Hasan syahid tahun 50. Kami tahu siapa engkau. Imam Husain lahir di Madinah, besar di Madinah, terdidik oleh kakeknya Rasulullah, oleh abahnya, oleh ibunya di Madinah. Lalu Imam Husain mengatakan, sekarang saya ingin katakan kepada kalian bahwa saya dan kalian semua terancam, bahwa apa yang pernah menimpa Injil, terjadi penyelewengan, terjadi tafsir liar, sekarang mulai terjadi. Apa yang menimpa Taurat, menimpa Injil terjadi, sehingga terjadi kesesatan pada pengikut Taurat dan Injil.
sekarang terjadi pada pengikut Al-Quran. Baitul Mal dirampok dan dikorupsi. Cucunya Abu Sufyan mabuk tiap hari, main dengan kera, merampok harta rakyat, menyelewengkan ajaran suci, memelihara juru tafsir yang liar di jalanan, menangkap para pengikut dan sahabat Nabi yang setia, yang betul-betul baik. Kondisi betul-betul berbahaya untuk agama. Agama kembali, hifdzuddin, menjaga agama nomor satu. Kalau ini agama tidak terjaga dengan baik, akan lahir anak-anak haram begitu banyak. Artinya apa? Hifdzun nasal akan terganggu, menjaga keturunan akan cacat, akan terancam, akan berbahaya. Bisa lahir di Madinah anak-anak haram, bisa lahir di tanah suci Mekah dan Madinah anak-anak yang betul-betul perbuatan dosa. Ayah ibunya, anaknya bisa ikut terdampak. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi saudaraku, Imam Husain mengatakan selalu seluruh para nabi seperti ini. Yang dipikirkan adalah hifdzuddin, menjaga agama. Karena akan banyak cacat di mana-mana. Anak yang lahir, harta juga begitu, tidak akan terjaga. Mana harta haram, mana harta halal. Orang akan menyabat saja semua apa yang haram pun mereka akan lakukan. Begitu pula tentang masalah apa yang diminta oleh agama, yaitu menjaga jiwa. Jiwa ini, kata Imam Khomeini, tempat bertarungnya dua pasukan, Junudur Rahman wa Junudus Syaitan. Kalau agama tidak terjaga di bawah raja yang jahat ini, Yazid, cucunya Abu Sufyan, maka hati rakyat akan terancam. Di mana boleh jadi sebagian rakyat, di hati mereka, di jiwa mereka, yang akan menang adalah bala tentara syaitan, bukan bala tentara Rahman. Sehingga peta yang ada di masyarakat, makin lama kebatilan makin meluas, sementara al-haq makin kurang. Kebatilan akan mendominasi, sementara al-haq makin terpinggir dan marginal. Nah, dalam kondisi seperti ini harus ada yang maju. Siapa yang harus maju? Bukan orang awam ditertawakan sama raja, sama orang zalim. Yang harus paling maju bukan orang-orang sederhana, bukan orang-orang lugu. Yang harus maju adalah ahammus syakhsiyah, pribadi paling agung. Dan pribadi paling agung zaman itu siapa lagi kalau bukan khamis ahlul kisah, ahlul kisah yang kelima, Abu Abdullah al-Husain alaihi salam. Ala tarawna anna al-haq la yu'mal bihi wal batil la yutanaha anhu liyarghab al-mu'min fi liqa'illah muhiqqa. Inni la ara al-maut illa sa'adah wala al-hayata ma'a al-zalimina illa barima. Inilah Husain bin Ali bin Abi Thalib, guru paling agung. Darahnya terus berbicara. Cahaya yang ditanam, orang jahat berupaya untuk menebar kegelapan di atas cahaya ini, dengan harapan penduduk bumi tidak melihat cahaya Imam Husain, pergerakan Imam Husain, pengorbanan Imam Husain, langkah-langkah Imam Husain, agenda suci Imam Husain, supaya tertutup dengan lebaran anak yatim, dengan begitu masif puasa hari 9, hari 10, tidak sekalipun menyebut Abi Abdullah, dengan cerita-cerita yang intinya mengaburkan tentang peristiwa agung tanggal 10 Muharram. Tapi Allah menghendaki lain. Allah menghendaki lain, terutama 40 tahun belakangan ini. 40 tahun belakangan ini, setelah datang seorang anak manusia yang bekerja keras tiap malam, nangis pada Allah, sujud, ruku, minta pada Allah, membina hubungan sedemikian dengan Allah. Namanya As-Sayyid Ruhullah bin Mustafa Al-Khumaini Al-Musawi rahmatullah ta'ala alaih. Beliau minta selama puluhan tahun dengan Allah,
siang berjuang, malam minta sama Allah, siang berjuang selama puluhan tahun, dan akhirnya Allah kasih bukan lagi pesantren, bukan lagi majelis taklim, tapi sebuah negara yang sangat indah, sebuah negara yang dipimpin oleh orang-orang soleh, sebuah negara yang pimpinan tertingginya meja belajarnya adalah meja belajar yang butut. Ta'riful butut? Kalian tahu itu, saya gunakan sengaja kalimatnya. Pimpinan tertingginya, perpustakaannya karpetnya sudah karpet butut. Meja belajarnya, meja belajar yang butut. Sudah lama. Hanya memiliki baju 2 atau 3 saja. Tidak tergiur lagi dengan emas, perak, intan, berlian, permata. Negara seperti ini akhirnya berkembang sedemikian rupa. Teknologi tinggi, diboikot tapi maju pertanian, diboikot tapi maju ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, luar biasa. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan akhirnya sekarang Ashura, Imam Khomeini mengatakan kullu ma ladaina min Ashura, kullu ma ladaina min Ashura wa Safar. Kalau kalian lihat negara kami sekarang bagus, indah, penguasanya hidup sederhana, rakyatnya rajin belajar, perempuannya sopan-sopan, ya, banyak anak mudanya yang siap berjuang di jalan membela bangsa dan negara dan agama. Masya Allah, ini negara bagus, kata Imam Khomeini. Sepenuhnya kami capai ini buah daripada kami sering duduk, buah daripada memperingati Muharram dan Ashura, buah dari memperingati Abu Abdullah al-Husain, buah daripada menegakkan madrasah Ashura dan Karbala. Seperti itu. Kalau tujuannya adalah kemenangan, kata Imam Khomeini dalam salah satu catatannya, kalau tujuannya adalah kemenangan, intasarna ala raja yang jahat ini, kita sudah menang. Raja yang zalim ini, antek-antek Amerika ini, sahabat Zionis Israel ini, yang jahat kepada bangsanya sendiri ini, intasarna, kita sudah menang. Tapi bukan itu, kita tidak berhenti hanya menjatuhkan raja yang jahat. Kita tidak hanya berhenti menjatuhkan Syah Iran yang menjadi antek-antek Amerika dan Zionis. Kita sudah menang, kata Imam Khomeini. Dan jika sekarang kalian berhenti untuk mengadakan majelis Ashura, majelis Karbala, maka seluruh apa yang kita sudah hasilkan sekarang akan gugur kembali, akan hilang, akan sia-sia kembali kepada titik nol lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, karena itu sekarang Ashura sudah diperingati di mana-mana. Hampir tidak ada kota besar di dunia, dari Madrid, Roma, apalagi nama itu Paris, London, Washington, dan lain-lain tuh, sampai New York dan lain-lain, bahkan di Sydney, di Canberra, di mana-mana orang mengangkat, mengusung bendera Abu Abdullah al-Husain alaihi salam. Salawat. Nah, sekarang kita terakhir daripada ceramah singkat ini, saya ingin katakan kita, nahnu Syiat Indonesia. Sebentar. Syiah Indonesia. Mau apa kita? Di negara tertentu suka ada kata-kata begini. Oh, Syiah di negara tersebut atau di provinsi itu hanyalah Syiah ritual saja, nggak maju dalam sisi-sisi yang lain. Apa kita Syiah Indonesia mau seperti itu? Atau ada lagi yang mengatakan, oh, Syiah di tempat tersebut dia menonjolnya hanya dari sisi kajian-kajian filsafatnya saja. Apa kita mau seperti itu dengan memiliki juga kekurangan pada sisi-sisi spiritual yang lain dan lain-lain? Kita tentu ingin paket lengkap, bukan paket setengah
atau seperempat. Supaya apa? Supaya kita bisa memperbaiki negeri kita. Sebagaimana bangsa Iran telah bisa sedemikian rupa memperbaiki bangsanya karena terilhami dengan pergerakan Asyura, pergerakan Imam Hussein dan sahabat-sahabat Imam Hussein, kita juga harus menggali pelajaran besar daripada peristiwa Asyura. Apa pelajaran besar itu? Pelajaran besar itu bisa kita lihat misalnya yang pertama adalah tentang ithar. Tidak ada jalan lain. Syiah Indonesia tidak bisa memilih yang lain. Ini jalan satu-satunya. Allah nggak menciptakan di satu tempat begini, di tempat lain begitu. Tidak, sama. Imam Hussein mengatakan, aku tidak melihat keluarga lebih setia daripada keluargaku. Aku tidak melihat sahabat lebih setia daripada sahabatku. Mereka awfiya, ashabul wafa. Nah, Syiah Indonesia harus memiliki ini. Kalau tidak punya, jangan mimpi mau memperbaiki bangsa ini. Harus punya wafa, kesetiaan. Sahabat Imam Hussein mengatakan, seperti tadi dibacakan Ustadz Ali, atau sebelum ini juga ada ustadz-ustadz kita membacakan, ya, seandainya kami terbunuh, kemudian sampai dicincang, dilemparkan darah kami ke udara, dan kemudian dihidupkan lagi, dibunuh lagi, dicincang lagi, dibuang lagi, dihidupkan lagi, dibunuh lagi, dicincang lagi, dibuang lagi, diperlakukan 1000 kali kami seperti itu, hati ini tidak akan berpisah denganmu ya Aba Abdullah. Ini adalah wafa, setia, setia dengan nilai. Jadi kalau Syiah Indonesia memiliki jiwa ini, Asy-Syi'i, Al-Ja'fari, Al-Wafi, ya, yang memiliki kesetiaan kepada nilai-nilai yang Allah terapkan, maka ada harapan. Yang kedua, belajar daripada Aqilat Bani Hashim bintu Amirul Mu'minin Zainab binti Ali, kesabaran yang tangguh luar biasa, kesabaran yang dahsyat. Orang yang mau memperbaiki negerinya, bangsanya, kita adalah bangsa besar yang merdeka dengan teriakan Allahu Akbar, yang merdeka dengan fatwa jihad kakeknya Gus Dur, yang merdeka dengan teriakan Bung Tomo Allahu Akbar. Tidak bisa kita kemudian lupakan sejarah itu, digiring pelan-pelan sampai menjadi kita bangsa adalah murid-murid sinetron cengeng dan lagu-lagu nggak karuan. Ini yang diharapkan oleh Yazid zaman sekarang, supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lemah. Kita hanya nyanyi maju tak gentar, nggak maju-maju malah mundur. Sekedar nyanyi pada 17 Agustus. Kita hanya menyanyi lagu syukur, dari yakin ke teguh, hati ikhlasku penuh, sampai akhirnya meneteskan air mata sedikit, tapi kita lupa dengan nilai-nilai. Di sini kita perlu dipompa, di sini kita perlu dicas kembali. Di sini kita perlu dibangkitkan. Dari mana lagi madrasah yang paling hebat lebih daripada madrasah Aqilat Bani Hashim binti Amirul Mu'minin As-Sayyidah Zainab binti Ali bin Abi Talib. Kesabaran yang dahsyat luar biasa menghadapi Yazid, ditunjuk Yazid, dibentak Yazid, dilawan Yazid. Di mana? Di rumah tangganya Yazid sendiri. Ya Yazid, kit kaidak was'a sa'yak wabzul juhdak wallahi la tamhu dzikrana. Yazid bingung melihat keberanian Sayyidah Zainab. Kalau perempuan-perempuan kita bisa seperti Zainabiyat, akan menjadi Zainabiyat, maka masa depan Indonesia cerah insyaallah. Tuhan yang Maha Esa akan makin bersemi di hati rakyat Indonesia. Adil beradab makin merata di negeri kita. Persatuan negeri ini akan makin bagus. Rakyat akan makin dipimpin oleh orang yang penuh hikmah dan bertindak bijak. Keadilan untuk rakyat Indonesia, keadilan sosial akan makin merata. Tidak seperti sekarang, di mana 10 orang Indonesia menguasai 80% aset nasional. Bukan tujuan kemerdekaan kita seperti ini. Karena itu Syiah Indonesia tidak boleh diam. Syiah Indonesia harus punya agenda yang jelas. Para tokohnya, para ustadznya,
Orang-orang tua yang bijaknya harus kumpul 4 bulan sekali, harus kumpul setiap semester. Untuk apa? Untuk yusahih masirat kemerdekaan negeri kita, untuk mengoreksi, mengevaluasi bagaimana perjalanan cita-cita kemerdekaan kita yang dimerdekakan oleh para pahlawan dan para syuhada negeri kita. Ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang setia, oleh orang-orang yang betul-betul memiliki komitmen, dan mereka yang memiliki kesabaran, nafas panjang, tahan banting, kokoh dalam pergerakan, tidak cengeng. Orang-orang suci yang dulu memiliki tantangan. Imam Husain sendiri hanya orang banyak mengucapkan selamat tinggal, hati-hati ya di jalan, tidak mau ngikut karena takut istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, barang dagangannya nggak ada yang jaga, ternaknya nggak ada yang pelihara, meninggalkan Abu Abdullah al-Husain. Mereka memelihara pohon-pohon. Ada seorang ulama mengatakan mereka pelihara pohon-pohon, dijaga pohon-pohon untuk tidak dipotong sembarangan, dipetik sembarangan, ditebang sembarangan. Tapi mereka membiarkan leher Abu Abdullah ditebang. Leher Abu Abdullah terpisah dari badannya. Masyarakat seperti ini tidak bisa berbicara agenda langit, saudara-saudara yang saya cintai. Sabar Zainab alaihissalam, wafa ashabul Husain, kesetiaan para sahabat Imam Husain seperti Habib bin Madahir dan lain-lain. Dan kita yang terakhir saya ingin katakan adalah kita harus memiliki ithar. Sebuah masyarakat yang tidak memiliki ithar sulit membela agenda Abu Abdullah. Apa arti ithar? Ithar artinya mengutamakan yang lain daripada diri sendiri. Orang-orang kalau membaca ayat-ayat ini tahu bahwa itu adalah Imam Husain ada di situ. Tapi sejarah berhasil menutup Imam Husain pada sebagian untuk sementara. Para penulis-penulis yang bisa dibeli oleh raja yang jahat berhasil memang, tapi bukan untuk selamanya. Terbukti bahwa mereka masih tetap mempercayai ketika membaca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, mereka tahu salah satunya di situ setelah Nabi Muhammad tentunya ada Imam Husain. Ketika membaca ayat tentang memberikan makan kepada orang lain padahal diri sendiri butuh, mereka tahu bahwa itu adalah keluarga Rasulullah dan salah satunya adalah Imam Husain. Ketika berbicara tentang ayat yang mensucikan keluarga Rasulullah, mereka tahu bahwa anggota keluarga itu adalah salah satunya Imam Husain. Tetapi untuk sementara bisa ditutup. Tapi 40 tahun belakangan ini grafiknya makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Baik di Asia maupun di Afrika. Karena itu Syiah Indonesia tidak boleh terlambat. 1441 harus lebih baik daripada Asyura tahun kemarin. 1441 Hijriah ini harus kita buktikan. Ya ayyuhal imam zaman, ya hujjatullah, wahai imam zaman, ya ibna Rasulullah, wahai putra Imam Husain, ayyuhal hujjah al-muntazar. Kami Syiah Indonesia ingin membuktikan bahwa 1441 lain. Dengan cara apa kita buktikan? Kita harus buktikan karena Syiah, dari mana Imam Muntazar disuplai prajurit-prajuritnya. Imam Zaman, Imam Mahdi, imam yang kita tunggu, di mana prajuritnya disuplai? Dari mana pembela utama Imam Mahdi disuplai? Dari majelis-majelis seperti ini. Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu yang mengadakan takziah atau duka cita Imam Husain yang termasuk dalam prajurit Imam Zaman insyaallah. Assalamualaikum ya Aba Abdullah. Salam dari kami semua ya Aba Abdullah. Salam dari kami semua ya Ibna Rasulullah.
Ya Ibn Zahra, salam dari kami semuanya. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain alladzina badhalu muhajahum. Mereka alladzina artinya mereka yang badhalu muhajahum, mempersembahkan satu-satunya miliknya, nyawanya, jiwanya bersama Abu Abdullah al-Husain. Kita baru diminta waktu, kita baru diminta kesabaran, kita baru diminta tentang ithar, kita baru diminta tentang setia, belum diminta nyawa. Mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan ini semuanya kepada Abu Abdullah al-Husain, kepada sahibul asri waz zaman. Assalamualaikum ya Abu Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bi finaik. Alaika minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awlad al-Husain wa ala ashab al-Husain alladhina badhalu muhajahum duna الحسين عليه السلام والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجوركم.